meski Indonesia kalah di kandang Cina pada leg pertama grup C kualifikasi Piala Dunia, namun mereka adalah naga kandang. Rizky Ridho jadi kandidat kuat wakil Indonesia di ASEAN All Stars. Pelajaran berharga kita dapat dari Korea Utara, meski tidak lanjut ke babak selanjutnya di Piala Asia, paling tidak kita sudah merebut tiket Piala Dunia U17 Qatar 2025. Tidak perlu terlalu larut dalam kesedihan teman-teman semuanya. Kita harus tatap pertandingan selanjutnya dengan semangat yang bagaimana kita harus bersyukur juga kita bisa masuk ke Piala Dunia U17 Qatar. Nah, sedangkan tim senior juga masih ada 2 pertandingan lanjutan melawan Cina di kandang dan juga bertandang ke markas Jepang. Bahkan Cina terang-terangan tidak anggap remeh King Indo. Mereka bilang timnas kita adalah naga waktu bermain di GBK. Media Cina sebut timnas Indonesia jago kandang. Mereka menyebut meski Indonesia kalah di kandang Cina pada leg pertama grup C kualifikasi Piala Dunia, namun mereka adalah naga kandang. Kekuatan mereka di kandang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, bagi timnas sepak bola Cina sangat sulit menaklukkan Indonesia yang ganas di kandang sendiri. Ujarnya, timnas Indonesia terakhir kali mengalahkan Cina terjadi pada 1987. Ketika itu, pada ajang Kings Cup, tim Merah Putih menang 3-1. Namun satu-satunya kemenangan Indonesia atas Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia terjadi pada 1957 dengan skor 2-0. Hanya, timnas Indonesia saat ini bukan lawan enteng bagi Cina seperti halnya beberapa tahun silam. Skuad Garuda terus memacu prestasi dan boleh dibilang naik kelas sejak era pelatih Shin Tae-yong dan sekarang beralih ke Patrick Kluivert. Kita sudah punya tim kepelatihan yang mentereng dengan fondasi yang sudah dibangun oleh STY begitu kokoh. Tinggal melanjutkan saja, jangan sampai ada suara-suara sumbang seperti suaranya Toel yang bilang timnas U17 tidak layak masuk ke Piala Dunia. Lah, sekarang sudah masuk. Layak tidak layak itu komentar Anda, itu tidak penting ya. Kita mesti menjaga optimisme itu. Bagaimana kemudian juga dukungan dari pemerintah itu juga tetap kita harapkan agar timnas kita bisa maksimal gitu ya. Nah, terbukti ini ada hal yang menarik. Ini adalah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung timnas kita untuk bisa berkembang, yaitu dengan sebuah training center yang sudah ready nih teman-teman semuanya, bisa dinikmati, bisa dipakai, bisa digunakan dan dimaksimalkan penggunaannya untuk timnas untuk berlatih di IKN nih. Training center PSSI di IKN sudah siap dijajal. Ini menjadi satu kabar gembira untuk kita semuanya yang menunggu bagaimana pembangunan fasilitas ya yang dimiliki oleh negara kita untuk menunjang berbagai hal yang dibutuhkan oleh pelatih maupun tubuh timnas untuk bisa memacu prestasi kita di kancah dunia. Kita masih punya harapan nih dari timnas senior yang masih punya kans untuk bisa lolos di Piala Dunia, dan kemudian kita sudah juga meraih optimisme dengan meraih tiket ke Piala Dunia Qatar U17 November akhir tahun nanti. Jadi tidak ada alasan kita untuk bersedih-sedih, justru kita harus optimis dan negara harus mendukung. Ridho with the cramp, but still. You remember second half, he went like through it, eh? Like a midfielder. It was nice to see. And still coming in back in. I loved him. At the end, it was so funny because He couldn't walk we couldn't substitute anymore. Ridho was saying from the side like, coach, I go in, but maybe better in front because you know he thought like if I'm in front, I can still be annoying, but there's no risk of me falling down in the back. Nah, ini nih. Ini pujian dari seorang Tom Haye, the professor, muji mentalitas dari Rizky Ridho. Di pertandingan terakhir, ini kan Ridho sempat kakinya kram gitu ya lawan Bahrain di GBK. Tapi Ridho request kepada pelatih untuk tetap memainkan dirinya dengan skema dia ditarik agak ke depan, bukan menjadi lini belakang gitu ya, yang ngurusin lini belakang tapi ditarik agak ke depan agar supaya meskipun misalkan dia tidak bisa mengintercept serangan lawan, paling tidak masih ada lapis ke terakhir ya,
lapis terakhir di belakangnya masih ada pemain gitu. Ini dipuji oleh Tom Haye menganggap Ridho ini punya mentalitas yang oke sebagai pemain sepak bola. Ini juganya harus ditularkan kepada kita semuanya sebagai supporter timnas, meskipun sedang dalam kondisi terpuruk, hasil buruk misalkan, kita tetap harus punya dukungan yang totalitas. Untuk urusan timnas tidak ada daya tawar. Kita bisa mengkritik timnas A, B sampai Z, tapi ketika hari pertandingan harus ada satu suara nih. Dukung timnas dan harapan timnas untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Ini menarik ini. Ini mentalitas. Kita harus selalu optimis soal ini. Dan ketika kita mengomentari komentar-komentar yang nyinyir, saya sebenarnya agak kesulitan menganalisa kenapa masih aja ada orang yang nyinyir sama timnas kita gitu. Indonesia. Ganesh found some words that nearly are the same in Holland, in Dutch. Yeah, you pronounce them almost the same. So, stadium. Stadion. That's exactly the same. Then, office. Kantoor. And we say kantoor. It's one more O. Small detail, but it's exactly the same. Towel. That one is really funny. I think that's the same. Bentar. Ini di channel YouTube-nya dari Tom Haye, The Haye Way. Kemudian juga dia posting di Instagram-nya. Haye ini sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika ada satu kata disebutkan, yaitu towel, di mana dalam bahasa Inggris itu berarti handuk gitu ya. Dia bilang, this is the funny. Yang kemudian kita sama-sama tahu ini kode sebenarnya. Ini kode kalau ada satu hal yang lucu soal towel ini. Entah artinya itu handuk atau artinya yang lain ya. Yang kemudian kita juga sedikit senyum-senyum. Saya paham nih maksudnya arahnya kemana gitu. Lucu. Handuk. But there are a lot of words. Yeah. So if you have more words that you know that are similar in Belanda, I don't know, maybe say Belanda, and in Bahasa Indonesia, let us know. We have to do some Bahasa Indonesia. Oke. Ini menarik nih. Jadi laganya juga ini ya. Para penyinyir timnas ini mesti dikasih paham bahwa tidak ada gunanya kemudian menjelek-jelekkan timnas sendiri. Ngapain terusan? Anda membela timnas negara yang lain atau bagaimana? Karena ini pertanyaan kita semuanya gitu. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara telah menunjuk pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-si, untuk memimpin ASEAN All-Stars beruji coba dengan Manchester United. ASEAN All-Star bakal berisikan pemain dari 12 asosiasi anggota AFF. Lantas, siapa yang akan mewakili Indonesia di ASEAN All-Stars? Rizky Ridho. Dengan berakhirnya BRL Liga 1 pada 28 Mei tahun 2025, Rizky Ridho jadi kandidat kuat wakil Indonesia di ASEAN All-Stars. Bek Persija ini tampil solid bersama timnas Indonesia dan dinilai layak menghadapi striker top MU seperti Ko Jun dan Zirkzee. Pengalamannya melawan Argentina di tahun 2023 yang diperkuat Julian Alvarez dan Garnacho jadi nilai plus buat Ridho masuk skuad bintang ASEAN. Pratama Arhan. Musimnya bersama True Bangkok United pada Mei tahun 2025 di Liga Thailand juga sudah selesai. Arhan mempunyai kemampuan lemparan jarak jauh yang bisa menjadi senjata mematikan ASEAN All-Stars untuk melawan MU. Jurus fullback kiri berusia 23 tahun itu beberapa kali ampuh kala diterapkan di timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam. Fullback kanan berusia 25 tahun itu bermain impresif bersama Port FC di Liga Thailand musim ini meski kehilangan tempat di timnas Indonesia. Asnawi memiliki pengalaman berduel dengan Garnacho ketika timnas Indonesia beruji coba dengan Argentina. Kala itu, ia dianggap bisa mengantungi pemain berambut pirang tersebut. Oke, sekarang kita pindah ke informasi bahwa katanya ada isu Manchester United mau main ke Malaysia. Kemudian Federasi Sepak Bola Malaysia ini mau bikin acara ASEAN All Stars. Ada banyak sekali bintang-bintang sepak bola se-ASEAN yang bakal dikumpulin, dijadiin satu skuad untuk melawan tim Manchester United dari Liga Inggris. Ini menarik karena sempat diisukan yang akan melatih ASEAN All Stars ini adalah STY, ternyata bukan ya. Yang melatih adalah Kim Sang-ik, ini adalah pelatih dari Vietnam. Kalau misalkan ada salah ucap atau salah informasi coba
minta dikoreksi di kolom komentar karena yang saya terima adalah Kim Sang-ik ini adalah pelatih dari Vietnam begitu yang akan melatih ASEAN All Stars. Nah, ini kemudian menjadi perdebatan nih. Kita sedang fokus-fokusnya ke 2 pertandingan sisa melawan Cina di kandang dan juga Jepang bertandang ke Jepang sana untuk seleksi atau kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian ada juga ide pertandingan ASEAN All Stars begini. Saya mau nanya ke kalian semuanya, kalian setuju untuk mengikutkan pemain-pemain timnas kita? Mungkin ada yang kepilih 1, 2, atau 3 bisa masuk ke ASEAN All Stars, atau kalian lebih setuju gak usah ikutan pertandingan-pertandingan eksibisi seperti ini? Mending fokus ke timnas saja, lolos ke Piala Dunia. Coba, kalian tim yang mana? Tulis di kolom komentar.